Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianawati dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas C. Di sini saya akan berusaha memenuhi tugas individu dari mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Asing, yaitu mengenai Thoriqah Mubasyiroh atau metode langsung, dan saya akan memaparkan sedikit penjelasannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, untuk membahas Thoriqah Mubasyiroh ini, ada ruang lingkup atau poin-poin yang harus kita perlu untuk mempelajarinya. Yaitu yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada pengertian, karakteristik, kelebihan dan kelemahan, juga aplikasinya dalam menerapkan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu latar belakang Thoriqah Mubasyiroh. Baik, latar belakang adanya Thoriqah Mubasyiroh itu karena diawali dengan ketidakpuasan dengan hasil metode pembelajaran bahasa asing yang sebelumnya, yaitu metode gramatikal tarjamah. Sehingga menjelang abad ke-19, hubungan antar negara di Eropa ini mulai terbuka sehingga menyebabkan kebutuhan komunikasi untuk lebih luas lagi dan lebih aktif lagi. Dan kemudian muncul banyak ahli yang menciptakan bahasa baru atau pembelajaran bahasa yang baru yang diharapkan agar lebih aktif dan memahami pembelajaran bahasa Arab agar lebih luas lagi. Di antara para ahli yang telah menciptakan metode baru itu adalah Francois Bouin pada tahun 1880 sampai 1992. Dia adalah seorang guru bahasa Latin dari Prancis yang mengembangkan metode berdasarkan pengamatannya. Dan metode ini memperoleh popularitas pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika. Dan di waktu yang bersamaan juga pada saat itu, metode ini dipakai di berbagai negara secara meluas, salah satunya di negara Arab dan juga Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Arab, metode ini dipakai dengan nama Thoriqah Mubasyiroh, atau dalam bahasa Indonesianya dengan nama metode langsung. Metode ini berasumsi bahwa dasar pembelajaran bahasa asing juga sama dengan belajar bahasa ibu, yaitu menggunakan komunikasi secara langsung dan intensif dalam komunikasinya, berbicara dan menyimak. Sedangkan menulis dan membaca itu bisa dikembangkan di kemudian. Yang kedua yaitu pengertian dari Thoriqah Mubasyiroh. Thoriqah Mubasyiroh sendiri yaitu suatu cara penyajian materi pelajaran bahasa asing dengan rangka guru mengajarkan langsung bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa dasar dari metode ini berasumsi bahwasanya belajar bahasa asing itu sama dengan belajar bahasa ibu, yaitu dengan penggunaan bahasa secara langsung dan intensif, sehingga diharapkan penekanan pada metode Mubasyiroh ini atau metode langsung ini yaitu menggunakan bahasa asing dan pandai menggunakannya, bukan pandai secara teorinya saja. Yang ketiga yaitu karakteristik dari Thoriqah Mubasyiroh. Setidaknya sekurang-kurangnya ada 5 karakteristik yang mendasari Thoriqah Mubasyiroh ini. Yang pertama yaitu Thoriqah ini memberi prioritas yang tinggi pada kemampuan dan keterampilan berbicara. Kemudian yang kedua, basis pada metode ini menggunakan teknik demonstratif, yaitu menirukan, memperagakan, juga menghafal secara langsung. Kemudian yang ketiga, metode ini berusaha menghindari penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, karena metode secara langsung ini menekankan pada bahasa asing yang dipelajari itu sebagai bahasa langsung yang digunakan sebagai bahasa pengantar. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan komunikasi secara lisan dipelajari secara cepat melalui tanya jawab yang terencana dalam pola interaksi yang bervariasi. Dan yang kelima, interaksi antar guru dan juga murid itu lebih terjalin secara aktif. Yang keempat yaitu kelebihan dan kelemahan dari Thoriqah Mubasyiroh. Yang pertama ada kelebihan dari Thoriqah Mubasyiroh ini.
yaitu antara lain metode ini relatif banyak menggunakan alat peraga sebagai media pembelajarannya, sehingga dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari bahasa asing tersebut. Kemudian ada siswa ini memperoleh pengalaman secara langsung dan praktis juga interaktif dalam pembelajaran bahasa asingnya. Kemudian juga kemampuan berbicara pelajar itu menjadi lebih terasa dan juga terlatih. Yang kedua, ada kekurangan atau kelemahan dari Toriko Mubashiro ini, yaitu pelajar menjadi lemah dalam kemampuan membaca dan menulis karena metode ini lebih mengutamakan kemampuan berbicara. Kemudian, karena model pelatihannya itu menggunakan teknik demonstratif atau menirukan serta pelafalan secara langsung, maka metode ini menghadirkan kebosanan di antara pelajar tersebut. Kemudian, karena adanya ruang kebebasan dalam belajar berbicara ini, dikhawatirkan disalahgunakan pada situasi tertentu yang tidak diprogramkan dalam pembelajaran. Misalnya, terjadi kebebasan yang tidak terpuji seperti mencampur adukan dialek bahasa asing dengan bahasa ibu. Kemudian, metode ini juga pembelajarannya lebih mengetahui makna strukturnya dari konteksnya saja. Poin yang terakhir atau yang kelima, yaitu aplikasi atau penerapan Toriko Mubashiro dalam pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Arab. Setidaknya kurang lebih ada 4 langkah untuk menerapkan Toriko Mubashiro ini. Yang pertama yaitu guru memulai penyajian materi secara langsung atau lisan, misalkan dengan mengucapkan 1 kalimat atau 2 kalimat secara langsung, kemudian memperagakan dengan media dan gerakan yang ada sehingga dapat ditiru oleh pelajar. Kemudian yang kedua, adanya latihan tanya jawab yang interaktif dengan model yang interaktif pula, misalnya ma, hal, atau aina, yang kemudian dengan respon yang cepat dijawab oleh si pelajarnya. Yang ketiga, setelah guru yakin bahwa pelajar itu menguasai materi tersebut, maka guru meminta pelajar untuk membuka buku atau teks bacaan yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa tersebut. Kemudian guru mencontohkan bagaimana cara membaca yang benar, dan setelah itu siswa atau pelajar diminta untuk mempraktekkan membaca secara langsung. Kemudian yang keempat yaitu adanya sesi menjawab secara lisan pertanyaan atau latihan yang ada dalam buku tersebut oleh si siswa, yang kemudian bisa dilanjutkan dijawab dengan ditulis juga. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi Toriko Mubashiro atau metode langsung dalam pembelajaran bahasa Arab. Terima kasih sudah menonton, dan kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.